Jadi di sini kita udah masuki pintu masuk yang dimana ini merupakan ucapan selamat datang bagi para pengunjung museum di Surabaya ini. Ya, jadi di sini kita memasuki jalan masuk untuk masuki museum di Surabaya ini. Yang dimana museum Surabaya ini mencakup hal-hal apa saja yang berkembangan dari budaya, sejarah dan di Surabaya ini. Yang pertama-tama kita lihat di gambar ini yang merupakan gabungan dari ikon-ikon yang ada di Surabaya yang digabungkan yang menggambarkan berbagai macam keragaman di Surabaya tersebut. Ya. Jadi kumpulan ikon-ikon ini membentuk 3 huruf, yaitu ada S, U, dan B yang merupakan 3 huruf kata pertama yang membentuk kata Surabaya. Yang salah satu contohnya dari ikon tersebut adalah Tugu Pahlawan yang ada di huruf S tersebut, yaitu merupakan salah satu ikon yang ada dalam gambaran kumpulan ikon tersebut. Jadi sekarang kita udah sampai ke bagian dimana perkembangan Surabaya dari masa ke masa, yang dimulai dari abad dari 10 sampai abad sekarang ini. Ya. Di sini kita udah sampai ke Surabaya pada masa pasca proklamasi. Salah satu peristiwa yang terjadi pada masa itu adalah di mana Surabaya mengalami pertempuran 10 November 1995. Dan juga pada tanggal itu disebutnya Hari Pahlawan. 3. Di sini merupakan masa modernisasi dari masa ke masa, di mana pada awal dimulai dari penggunaan lokal kecil atau semacam gerobak kuda sampai ke penggunaan kendaraan bermesin seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan peninggalan dari rakyat dari Surabaya, yaitu sebuah wayang kulit dan juga gaman-gaman yang ada di sekitar. Budaya ini khususnya masih digunakan di daerah Jawa Timur dan khususnya di daerah bagian Surabaya. Di sini kita telah sampai ke sosiokultur di Surabaya, yang dimana budaya-budaya ini dapat menjunjung solidaritas tinggi dan hubungan sosial bagi seluruh rakyat dari Surabaya. Di sini kita bisa melihat pakaian-pakaian adat yang digunakan oleh penduduk Surabaya dulu, yang bisa digunakan untuk pernikahan. Di sini kita telah sampai ke Surabaya Kota Berbudaya, yang berarti Surabaya ini menyimpan suku dan budaya kearifan lokal yang sampai sekarang masih bertahan. Salah satu contohnya adalah seperti kuliner-kuliner yang ditinggalkan oleh rakyat Surabaya yang masih eksis sampai sekarang. Salah satu contohnya adalah lontong balap dan juga lontong balap. Salah satu dari kumpulan sejarah yang kita bisa lihat adalah dari sejarah dari perkembangan pertempuran Surabaya melawan Mataram, yang dimana yang pertama kita bisa melihat yaitu dari asal mula terbentuknya Surabaya, yang dimulai dari yang pertama kita bisa lihat yaitu dari asal mula Surabaya, yang kemudian di bagian selanjutnya dilanjutkan dengan Surabaya di bawah kekuasaan Majapahit. Setelah itu kita bisa melihat bagian berikutnya yaitu Surabaya di masa Sunan Ampel dan Kesultanan Demak, yang kemudian dilanjut juga dengan Keraton Surabaya dan bukti eksistensinya. Dan bagian ini ditutup dengan pertempuran Surabaya melawan Mataram, masuknya bangsa Belanda ke Surabaya, dan yang kemudian dilanjut dengan pertempuran Surabaya melawan Mataram yang kedua, yang akhirnya juga ke jatuhnya Surabaya ke tangan VOC. Sekarang kita telah lanjut ke bagian kedua, yaitu Surabaya pada masa jatuhnya ke koloni Belanda pada abad ke-17 sampai ke abad 20. Pada masa ini kita bisa melihat perkembangan Surabaya di bawah kendali VOC, yang dilanjutkan dengan Surabaya di bawah pemerintahan Belanda, dan juga dilanjutkan kebijakan tanam paksa yang diciptakan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Lalu dilanjutkan dengan bentuk dan tata kota Surabaya, yang misalnya contohnya seperti pemukiman Eropa di Surabaya. Di sini kita bisa melihat mungkin contoh kaum Columbus yang dijuluki oleh para penyebar seperti Pecinan dari Surabaya, Kampung Alam Surabaya, dan juga Presiden Borjuis Eropa di Surabaya. Dan di sini kita bisa melihat Hoofdstad, atau dalam bahasa Indonesia adalah kota atas, dan juga Benedenstad yang itu dalam artinya kota bawah. Ini merupakan salah satu yang merupakan peninggalan dari leluhur Surabaya, yaitu buat besi, yang dimana fungsinya dari buat besi ini adalah untuk
sebagai pemisah antara bangunan dengan darat, atau juga sebagai tambahan kapal atau perahu saat bersandar. Sekarang kita telah memasuki masa di mana Surabaya di bawah pemerintahan Jepang yang dimulai pada tahun 1942 sampai pada 1945. Ini kita bisa melihat dinamika kota Surabaya pada masa pemerintahan Jepang, di mana para Jepang ini berusaha menarik simpati para rakyat Indonesia dengan cara membentuk organisasi-organisasi yang mendukung pemerintahan Jepang. Di sini kita juga bisa melihat salah satu propaganda yang dibentuk oleh Jepang untuk menarik simpati para, bukan hanya Indonesia juga, tapi untuk seluruh negara di Asia Tenggara juga. Selanjutnya kita telah masuki Surabaya pada masa pasca proklamasi, di mana kita bisa juga dari perkembangan transportasi di Surabaya yang makin ada mengalami perkembangan juga dari menggunakan gerobak atau kereta kuda sampai ke penggunaan kendaraan mesin seperti mobil. Museum Surabaya ini sebenarnya tuh kayak dalam tapu budaya tapi juga tapu dari perkembangan Surabaya dari awalnya Surabaya sampai sekarang. Iya. Kalau kemarin itu menjadi generasi itu ya. Ya, benar sekali. Jadi ini kita ingin menampilkan sebenarnya kehidupan pada masa klasik Surabaya itu menampilkan dari segi sosialnya, budaya serta ekonomi. Bermasyarakat tahu bahwasanya sejarah Surabaya itu cukup luar biasa. Punya cerita yang cukup unik. Oke, terima kasih banyak. Udah kan gitu aja.